Bismillahirrahmanirrahim. Melalaikan amalan hati bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan yang abadi. Kita hanya fokus amalan lahir, amalan hatinya diabaikan. Bisa-bisa pahala yang terkumpul dari amalan lahir itu musnah, tidak bersisa. Seperti apa? Seperti debu yang ditiup oleh angin. Dan ada banyak contoh tentang hal ini. Contoh pertama, sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an. Kayaknya apa yang disebutkan dalam hadis Abu Darda ini sudah lama terbukti sampai zaman kini, sampai hari kiamat tuh. Coba aja rasakan, termasuk kita di dalamnya mungkin, termasuk yang bicara, tapi jangan dibeja-beja. Kata Abu Darda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Diangkat itu dihilangkan, dicabut oleh Allah. Yang pertama kali dicabut dari umat ini oleh Allah Azza wa Jalla adalah kekhusyuan, sehingga kalian tidak ada lagi melihat ada satupun orang yang khusyuk dalam sholatnya. Coba umpamanya satu kali sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, berapa juta? 3 atau 4 juta orang. Belum tentu ada 1-2 yang khusyuk. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa aslul khusyu' huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li annaha tabi'atun lahu. Asal dari kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, sensitifnya hati. Ini 5 kondisi hati, perhatikan. Sudahkah kita miliki 5 kondisi hati yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ini? Dan ini merupakan akar atau asal dari kekhusyuan. Tanpa ini nggak bisa kita khusyuk. Asal dari kekhusyuan adalah pertama lunaknya hati, tidak keras. Kedua, lembutnya hati, tidak kasar. Keras dengan kasar beda ya. Lunak dengan lembut juga begitu. Ketiga, tenang. Keempat, tunduk. Tunduk kepada seluruh syariat Allah. Dan kelimanya, inkisar. Sensitifnya hati, mudah atau tidaknya dia tersentuh oleh alunan ayat, pedaran hadis, oleh nasihat, oleh ilmu dan yang lain-lainnya. Maka apabila hati khusyuk, kekhusyuan hati akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan, karena anggota badan itu hanya pengikut kepada hati. Dari hilangnya kekhusyuan lahir 2 kerusakan. Kerusakan yang 2 ini sudah merata, terasa oleh hampir seluruh umat di alam dunia ini, termasuk kita. Pertama, kerusakan pertama dari adanya ketidakkhusyuan adalah adamul intihai anil fahsya'i wal munkar, fa inna sholatal khasyi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama, tidak tercegahnya orang itu dari fahsya dan mungkar.
Salat, keji dan mungkar tetap dilakukan. Padahal salat yang khusyuk adalah salat yang harus bisa menghindarkan pelakunya dari keji dan mungkar. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Adapun salat yang tidak khusyuk, tidak menghindarkan pelakunya dari keji dan munkar. Termasuk ngaji itu. Ngaji yang bermanfaat bisa menghindarkan pelakunya dari keji dan munkar. Sebelum ngaji, tukang ngerumpi. Setelah ngaji, tetap jadi para gosipers. Nggak ada manfaatnya ngajinya itu. Sebelum sholat, dia tukang bohong. Setelah sholat, tetap jadi tukang gombal. Nggak ada manfaatnya sholat atas perbuatan buruknya. Dan ini yang terancam dengan fawailul lil musallin alladzina hum an, bukan fi. Kan di dalam Al-Quran tentang sholat ada 3. An sholatihim sahun. Dalam surah Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi, bukan an, fi sholatihim khashi'un. Dalam surah Al-Ma'arij illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Ala, ada an, ada fi, ada ala. Apa bedanya? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathu Dzil Jalalil Ikram Syarah Bulughul Maram menyatakan kalau fi di dalam salat, ketika salatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang mukmin itu orang-orang yang di dalam salat ketika salatnya dia khusyuk. Itu fi. Kalau an ba'da. Makna an ba'da, setelah salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari efek setelah sholat. Setelah sholatnya dia tetap keji dan mungkar. Setelah sholatnya dia tetap berdosa dan bermaksiat. Sholatnya tidak bisa mencegah, menghentikan dia dari dosa dan maksiat yang selama ini dilakukan. Dan an ini efek dari fi. Kenapa sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Karena selama sholatnya dia tidak khusyuk. Di dalam sholatnya dia melamun. Oleh karena itu hilangnya kekhusyuan, hilangnya hikmah dari sholat. Hikmah sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Makanya banyak orang rajin sholat, rajin juga maksiat. Ini efek buruk yang pertama dari tidak adanya kekhusyuan. Ngaku nggak nih kita yang ada di sini? Kalau saya ngaku. Kalau ibu-ibu saya yakin nggak akan begitu ngaku tuh. Meren. Kedua, kerugian kedua di akhirat, adamul falahi yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan memperoleh kebahagiaan di hari kiamat. Karena Allah Azza wa Jalla mengaitkan kebahagiaan di hari kiamat dengan kekhusyuan di dalam salat. Sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Yaitu orang mukmin yang khusyuk di dalam salatnya. Di dalam salatnya khusyuk, setelah salatnya ada efek tuh. Apa efeknya? Dia meninggalkan keji, meninggalkan mungkar, meninggalkan dosa, maksiat dan kebiasaan buruk yang selama ini bercokol di dalam jiwanya. Makanya sholat harus mampu mengadakan perubahan kepada karakter
kepada akhlak, kepada sifat. Sebelum sholat dia pelit, setelah sholat dia harus jadi dermawan. Sebelum sholat dia itu kucem, jutek, judes, nggak pernah senyum, manyun kayak orang sakit gigi. Setelah sholat harus friendly, harus ramah, harus full senyum. Sebelum sholat dia ini suka berdusta, suka bergibah, suka mengumpat, suka memfitnah. Setelah sholat dia menjadi orang yang jujur dalam berbicara, menjadi orang yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain, bukan mengungkit-ungkit keburukan. Sebelum sholat dia itu kalau ngaji kapling-kaplingan. Ini yang paling dekat dengan ustadz, ini grup orang-orang the have, beruang, orang-orang kaya yang datangnya pakai mobil Eropa yang harganya di atas 500-600 juta, bukan ribu. Kalau yang di bawah 200 sebelah sana. Kalau yang motor sebelah sana, kalau pakai angkot di luar. Itu akhlak yang baik atau yang buruk? Super buruk. Kayaknya banyak yang kesindir tuh. Panitia nggak boleh mengkondisikan kapling kotak-kotak bagi para mustami'in, mustami'at. Siapa yang lebih dahulu datang, dia bebas memilih di mana saya tempat yang dia sukai, termasuk di hadapan ustadz langsung, biar fokus. Nggak boleh, afan akhi ukhti, itu mah akhi kan pakai angkot kesini di sono. Nggak boleh seperti itu. Sikap kepada sama muslim tidak boleh dibeda-bedakan dari status sosial, dari kondisi ekonomi, dari gelar akademis atau yang sejenisnya. Enggak. Itu akhlak yang buruk. Sebelum sholat, begitu setelah sholat berubah. Dia memilih orang dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Hatinya yang dilihat dan amalnya, karena amal aplikasi dari hati, perwujudan dari hati. Berdasarkan hal itulah maka kondisi hati yang buruk karena orang tersebut mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, wail. Akibat dari ketidakkhusyuan dia tetap keji dan mungkarnya dilakukan walaupun sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin. Dia bukan hanya menjadi mustami dalam sebuah pengajian, tapi menjadi koordinator dari pengajian itu. Tapi akhlaknya nyebelin. Karena ketidakkhusyuan dalam sholat, tidak khusyuk juga dalam ngaji.